Quran ini awalnya kacau balau susunannya, tapi karena mau ada tausiah bersama Ustaz Somad, rapi. Begitu, nggak boleh kita suuzon, karena komen orang ini membuat kita lemah. Pak dokter ngapain di rumah sakit? Saya ketemu dengan teman saya, dosen, dia dokter di rumah sakit. Pak dokter ngapain sini? Ustaz Somad ngapain? Saya jenguk jamaah sakit. Oh, Pak dokter, mertua saya Pak Ustaz sakit. Terus ya saya ngantar mertua saya ke sini. Sakit apa Pak dokter? Awalnya luka dikit. Terus ya karena dengar omongan prediksi, ya akhirnya dia dilemas. Dikasih tahu, ini lukanya kecil, tapi karena ibu kena diabetes mellitus, ini nanti kakinya akan dipotong, ini akan merambat kemana-mana, akan diamputasi. Akhirnya Pak Ustadz sekarang koma. Tapi belum titik, belum. Gara-gara apa? Gara-gara mendengarkan prediksi ramalan orang. Saya bukan melarang Bapak Ibu ke dokter. Saya masih berteman dengan dokter. Saya masih percaya dokter. Saya masih ceramah di Ikatan Dokter Indonesia. Tapi saya tidak menambah rukun iman jadi 7. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Kalau kita di komen orang, ya kita punya Tuhan, kita punya takdir, kita punya Allah. Jangan sampai rusak akal pikiran kita hanya karena omongan orang. Apalagi sekarang omongan orang, ya Allah, di internet itu prediksi tentang masa depan. Anda lahir bulan Mei, nasib Anda nggak jelas, maybe yes, maybe no. Bapak, Ibu yang lahir bulan Mei, nasib kita sama. Saya lahir 18 Mei. Tahunnya Pak Ustadz, rahasia. Pak Ustadz sebetulnya umurnya berapa? Ya sekitar 27-25. Umur ini kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Yang ini datang ke Masjid Sabilul Muttaqin, ini adalah pemuda-pemuda Islam yang luar biasa. Tapi kami udah tua Pak Ustaz. Saya tidak melihat orang tua di sini. Saya melihat anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Tapi yang sekarang masih molor, masih tidur di rumah, walaupun anak muda, mereka adalah panti jompo. Maka kita ini mesti semangat terus. Seandainya dulu Indonesia ini dipimpin orang-orang yang tidak semangat, waktu penjajahan Jepang, Hiroshima, Nagasaki, Belanda, sekutu, kita dengan bambu runcing. Coba kalau pejuang dulu, mari kita berjuang. Ya kita cuma bambu runcing, nggak merdeka kita ini sekarang. Mereka dengan bambu runcingnya semangat, Allahu Akbar. Akhirnya meledak Surabaya, lari itu Belanda, pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Surabaya tempat pergolakan perjuangan. Mereka bukan dengan tanknya, bukan dengan senjata apinya, tapi dengan semangat. Semangat inilah yang mau dipadamkan oleh setan dengan ramalan-ramalan. Bintang kamu apa? Taurus. Jangan nikah dengan Pisces, karena Taurus kambing, Pisces ikan. Kambing ketemu ikan masuk angin, gembung. Akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi itulah penyakit lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Bawaannya mau mati aja. Semangat. Alhamdulillah, saya lihat jamaah ini semangat semua. Ustaz tahu dari mana semangat? Dari ketawanya, dari senyumnya semangat. Saya kalau udah tausiah di tempat orang yang nggak semangat, capek mancingnya, nggak bisa. Ketawanya dikit aja. Senyumnya pun nggak sampai ujung.
Tapi di Sabilul Muttaqin ini memang orang-orangnya semangat luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan di Masjid Sabilul Muttaqin ini perasaan kita tetap berjuang melawan Belanda terus. Kenapa? Merah putih. Oh iya, sekarang mau 17 Agustus. Saya tadi waktu datang luar biasa. Padahal ini kan nggak ada dalam jadwal. Ini di luar jadwal. Serobotan. Ini ada penculikan. Tapi saya heran tadi pas masuk, kenapa jamaahnya nyambut saya luar biasa ini? Kenapa baliho umbul-umbulnya banyak sekali? Rupanya persiapan 17-an. Semangat inilah yang membuat kita tetap, setan itu takut kepada kita, karena dia selalu membisikkan, kamu lemah, kamu lemah, kamu lemah. Tapi ternyata kita katakan, tidak setan, menyala setan. Maka insya Allah, saya ditanya orang, kenapa Ustaz Somad itu pecinya merah, lalu kemudian sorbannya hijau, supaya membangkitkan semangat. Semangat. Kenapa Ustaz? Saya kan tausiah di Jakarta, datang jawara itu ngasih peci merah. Itu asbabun nuzulnya. Kasih mereka, kayak dikasih golok, cuman nggak saya bawa sekarang. Ada goloknya di rumah, itu saya bawa pas sholat Idul Adha, kurban. Mesti semangat. Ibu semangat, bapak semangat, Allahu Akbar. Wah, kalau begini semangatnya, padahal belum sarapan ini. Semangatnya luar biasa. Puasa sunat. Untung saya nggak nyicip. Coba kalau saya nyicip, Ustaz Somad itu ngomong aja ceramah puasa sunat, dia aja nggak puasa. Sekarang alhamdulillah semua menduga saya puasa. Saya kalau ditanya, Ustaz kan yang ceramah ngajak puasa, kenapa Ustaz nggak puasa? Musafir. Selalu ada jawaban. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Kalau sudah lemah, bawaannya mau baring-baring, bawaannya malas, maka muncul penyakit keempat, wal kasal. Kasal bukan kepala staf angkatan laut. Mohon maaf bapak-bapak TNI angkatan laut, jangan habis ini saya ditangkap. Aku Yahudi. Maka maksudnya adalah malas. Kalau sudah kehilangan semangat, akhirnya malas, bawaannya mau ya scroll, ngantuk, makan. Habis makan, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Kasal. Kalau sudah malas, gimana rezeki mau datang? Rezeki sudah dijamin Allah. Rezeki memang betul dijamin Allah. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk membuka tutupnya dan mendekatkannya ke mulut, tidak. Ini kan punya saya kan? Saya hanya lebih ingin meyakinkan semua. Inilah takdir kita yang sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz, ini punya kita. Tapi kalau kita tidak ada ikhtiar, usaha untuk mendekatkannya ke mulut kita, kalau tuan beli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati, tanda waktu sudah mau habis. Ini salah satu kehebatan Masjid Sabilul Muttaqin. Jarang-jarang kita tausiah mic langsung ada pengganti dan suaranya lebih bagus dari yang pertama. Luar biasa nih Masjid Sabilul Muttaqin. Saya kadang kalau ketemu sama jamaah, Ustaz ingat dengan saya? Di mana ya? Enggak ingat. Ustaz enggak ingat. Tapi Masjid Sabilul Muttaqin ini pasti ingat insya Allah. Ustaz ingat dengan kami waktu itu? Oh iya, yang mic-nya 2 itu kan. Ingat, Masya Allah, tabarakallah.
Jadi kalau sudah kita malas, akhirnya tidak bisa mencukupi kebutuhan, tapi perut tetap juga mau makan. Apalagi zaman sekarang konsumtif, banyak keinginan, kurang pekerjaan, banyak kebutuhan, kurang pemasukan, akhirnya judi online. Modalnya dari mana? Pinjaman online, tapi dosanya offline. Nerakanya bukan online. Nah inilah, maka jangan malas. Maka orang Islam diajarkan bangun pagi. Nenek moyang kita, orang Nusantara, sebelum ulama datang ke negeri ini, memang sudah rajin bangun pagi. Makanya ada istilah, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Sekarang tidur sampai jam 8, jam 9, rezekinya dipatok ayam, diterkam kucing, dimakan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di waktu pagi. Siapa yang paling cepat bangun pagi, siapa yang paling awal bangunnya, dia yang paling banyak dapat keberkahan. Ibu tadi ada yang bangun jam 3 tahajud, bahkan ada di antara bapak jam 2 memang nggak tidur, nonton bola. Dalam Islam kita diajarkan mata diberi hak, tenaga diberi hak, dan kita bersemangat bekerja. Langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dapat rezeki yang halal. Ambil bambu, pasang mata kail, pancing, cari cacing, kodok, pasang. Kenapa kamu pasang pancing banyak-banyak? Karena Allah menyuruh saya berusaha. Masalah ikannya bukan urusan saya. Kenapa orang jadi malas? Kamu nggak mancing hari ini? Ya kalau ada ikannya, kalau nggak ada. Ikan ada nggak ada itu urusan Allah. Jangan urus urusan Allah sampai kita ninggalin urusan kita. Urus dulu urusan kita, masalah ikannya urus, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak bapak-bapak yang hari Sabtu, hari Ahad libur pergi mancing, sudah siap semua dari pagi sampai sore, orang itu iwai satu pun nggak ada. Tapi pulang ke rumah dia tetap bawa ikan, dia mampir ke pasar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tetap diberikan semangat sehingga kita semangat terus untuk bekerja, tidak bermalas-malas. Ada seorang wali Allah, paling tinggi Rasul, di bawah Rasul Nabi, di bawah Nabi wali. Saya bulan lalu pas lagi tausiah, datang bapak-bapak pakai sorban, bawa tasbih. Dia berbisik ke telinga saya, menurut pengamatan saya Ustadz adalah wali. Menurut pengamatan saya Ustadz Somad adalah wali. Sungguh, udah 2 kali wali. Yang ketiga coba kita tes ya. Menurut pengamatan saya Ustadz adalah wali. Lalu saya balas berbisik, wali murid. Dia mau melambung-lambungkan saya, nggak mempan. Saya ini bukan orang yang bisa dilambung tinggi, biasa aja. Tapi saya senang dilambung. Jadi kita ini disuruh berusaha, berikhtiar. Ini anak-anak muda sekarang nggak ada semangat sama sekali. Sampai orang tuanya bingung, jodohmu piye nduk? Kamu kok nggak nyari? Kalau jodoh nggak akan kemana. Memang betul, tapi saingan di mana-mana. Mudah-mudahan anak-anak kita dapat jodoh yang soleh dan soleh, diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Ini anak saya Pak Ustadz belum dapat kerja juga, gimana Pak Ustadz? Nggak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kenapa belum? Allah cuman ingin lihat kita bangun malam sholat hajat 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnatal hajat,
hajat. Bagi yang nggak pakai usolli, cukup dalam hati. Allahu Akbar. Jangan kelahi gara-gara usolli. Yang sebelah pakai usolli sunnatal hajat. Yang sebelah mau nyindir yang sebelah, nggak pakai usolli. Mau pakai usolli bagus, nggak pakai. Saya terus terang kalau disuruh jadi imam paling takut salah adab. Tadi kok mau Ustaz jadi imam di sini? Saya dikasih tahu, Ustaz maju. Saya selalu khawatir, kadang masjid itu bismillahnya sir, kadang masjid itu nggak pakai kunut, kita ragu. Tapi di masjid Sabilul Muhtadin jelas, Sabilul Muttaqin jelas. Pas tadi saya maju ke depan, Ustaz pakai kunut. Tolong masjid-masjid yang lain dari Sabang sampai Papua tiru standar operasional Masjid Sabilul Muttaqin ini. Dari mulai penempatan Qur'annya, kaligrafinya, lampunya, AC-nya, layarnya yang nggak ganti-ganti dari tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni. Kalau sudah malas muncul jubni, pengecut, takut. Kenapa takut? Karena malas, nggak punya apa-apa, akhirnya takut. Ngelihat orang kaya takut, ngelihat pejabat wedi. Saya nggak pernah takut dengan siapapun. Saya duduk di samping pejabat, saya duduk di tengah mereka. Walaupun saya tidak ada jabatan, walaupun saya bukan orang kaya, saya duduk di tengah mereka. Apa yang membuat Ustadz kuat? Saya yakin mereka itu kan calon mati semua. Saya selalu mengajarkan kepada adik-adik mahasiswa yang akan KKN. Kalian kalau KKN nanti jangan takut. Kalian berhadapan dengan Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Camat, Pak Bupati datang safari Ramadan, disuruh anak KKN bawa acara. Kepada yang terhormat, Bapak, kenapa takut? Kalian masa depan, mereka masa lalu. Apa yang kalian takutkan? Saya bilang. Gimana Ustaz bisa berani? Loh, kita ketika di situ kita katakan, kamu Kadus, Kades, RT, RW, pejabat, bupati, gubernur, kalian semua akan mati dimakan cacing tanah. Tapi jangan diomongin. Jangan nanti adik-adik KKN langsung, ini kamu semua Pak Kades, Pak Kades, mati semua. Kata Pak Kades, Satpol PP tangkap. Jangan menjadi orang yang jubni, pengecut, takut menghadapi. Ada sahabat saya. Jadi waktu kami bertamu ke rumahnya, kita kan karena teman dekat akrab, mohon maaf mungkin ini nggak sopan adat istiadat kita di Jawa kan sopan. Beda orang Jawa sama Sumatera. Kalau di Sumatera kalau kita beli barang-barang di pasar, ya biasa aja. Saya beli daun ubi, beli terong. Kalau di Jawa nggak bisa gitu. Sopan dia. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain tradisinya. Maka kita mesti kenal tradisi ini baik-baik. Kenapa Ustaz Somad ini pakai sarung? Biasa pakai celana. Ini di Surabaya. Tradisi pakai sarung. Tapi walaupun pakai sarung, saya tetap pakai celana. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi didik anak-anak kita jangan mentalnya jatuh karena melihat, apalagi sampai ibu menjadi orang yang jubni, pengecut, takut melihat tetangga sebelah rantainya besar, mengecut, padahal imitasi. 2 kali kita kena. Padahal dia pun imitasi juga. Kalau ada tetangga ibu, kawan, sahabat, jamaah yang punya gelang rantai besar, beli yang lebih besar. Kalau nggak tahu tempat jualnya, nanti saya tunjukkan. Ngapain kita mesti takut? Yang kita takut, cemas itu adalah nggak punya bekal menghadap Allah. Yang
Yang saya cemaskan itu bukan saya duduk dekat pejabat. Saya nggak takut kalau duduk dekat orang kaya. Yang saya takutkan kalau saya duduk dekat orang kaya yang hartanya dipakai mujahid fisabilillah. Yang saya cemas itu adalah kalau saya duduk dekat Ustadz Lukman karena usianya jauh lebih muda dari saya, tapi jangkauan dakwahnya. Kemarin waktu pulang dari Universitas Muhammadiyah, pas kami buka ini semua dia Malang, pas buka kaca mobil, saya udah mau ngelambai, yang anak-anak gadis manggil Ustaz Lukman, Ustaz Lukman, saya enggak jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Yang keenam, bukhl. Bukhl itu Pak Ustaz, orangnya bakhil, sifatnya bukhl, pelit, bin medit, bin kikir, bin sulit, dan seterusnya. Ini di masjid ini nggak ada yang bakhil. Dari mana Ustaz tahu nggak ada yang bakhil? Kalau jamaah Masjid Sabilul Muttaqin ini bakhil, nggak akan mungkin masjid ini tegak berdiri, cantik, indah, kaligrafinya sampai atap. Itu emas semua itu. Pak Ustaz, dalam Quran itu kan bunyi ayatnya, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari sifat kikir, bakhil, medit, pelit, dialah orang yang beruntung. Tapi dalam ayat itu kan syuh. Tadi Ustaz sebut bakhil. Kalau begitu ada bakhil, ada syuh. Ya, apa bedanya? Kalau bakhil, uang dia hanya dia untuk dia, nggak boleh untuk orang lain. Itu namanya bakhil. Kalau syuh, uang dia nggak mau dia makan, yang dia makan. Kira-kira bisa dipahami? Memang sulit paham kalau belum udah makan sahur. Oke, ilustrasi ringannya begini. Misalnya kita jalan bertiga, musafir nih, jalan bertiga mau ke Sumatera, lalu kemudian mampir di rumah makan. Pas makan, selesai makan kan bayar kan? Panggil, mbak, hitung berapa? Hitung, kata dia 100.000. Lalu saya keluarkan 25.000. Saya bilang ini untuk saya, sampean bayar sendiri. Itu namanya bakhil, karena uang dia tidak mau kasih ke orang. Ada yang lebih hebat lagi dari dia. Pas giliran ngitung, setilo ya, aku arah lu mau setilo. Sebentar ya, saya mau ke belakang arah ngising itu. Jangankan mau bayarin orang, uang dia pun dia tidak mau makan. Dia berusaha supaya rekeningnya utuh. Ini namanya syuh. Dan di Masjid Sabilul Muttaqin ini jamaahnya sudah selamat dari bakhil dan syuh. Dari bunyi aminnya masih banyak yang masih. Doakan supaya Ustaz Somad jangan kena penyakit bakhil, bin kikir, bin syuh, bin medit, bin pelit, bin na'udzubillah. Karena orang kalau sudah bakhil dia nggak akan bayar zakat. Orang kalau sudah bakhil nggak mau bayar zakat, Bapak Ibu. Orang kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa kapulaga. Sudah lama Abdul Somad tausiah di masjid ini mikrofonnya 3. Sisi loro telu. Yang satu lagi direparasi. Biasa. Memang betul-betul meninggalkan kenangan yang indah. Pak ini. Pak pegang saya jalur selamat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kami dari Badan Amil Zakat Nasional melihat dari Bapak rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya besar. Ini kelihatannya Bapak sudah masuk dalam yang wajib zakat, Pak. Apa jawab dia? Mohon maaf ya Dek, rumah ini ngutang, mobil ngutang, satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma istri saya, yang lain ngutang. Ternyata
Orang-orang kaya walaupun duitnya banyak, tapi kalau dia kena penyakit bakhil, pelit, kikir, tidak akan mau bersodakoh. Kok solawat? Nggak akan mau bersodakoh. Kenapa? Dikuasai oleh pelit. Masya Allah, masuk mic yang ketiga. Udah mulai putus-putus dari suara. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul. Yang ketujuh, wadala'id daini, dililit hutang. Dililit utang karena kebutuhan terus bertambah, anak sekolah, keperluan, konsumtif, keinginan, kekhawatiran, ketakutan, tapi malas, akhirnya ngutang. Dulu kalau mau ngutang, buka pintu, bawa motor, jalan kaki, ketuk pintu rumah orang, ngomong dulu, ngomong segan, nggak jadi ngutang, malas jalan, nggak jadi ngutang. Sekarang di dalam rumah, di dalam kamar, tinggal fotokopi KTP, cair. Ibu tolong HP-nya dikasih password. Kenapa? Berapa banyak orang tua tiba-tiba kena tagihan. Siapa yang makai? Suaminya enggak, Pak, suaminya baik. Suaminya baik. Anaknya rupanya tahu password, dia pakai, akhirnya na'udzubillah. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari pinjaman online. Na'udzubillah. Bola iddah ini dililit hutang. Ustaz Somad masa nggak pernah ngutang sama sekali, Pak Ustaz, selama Ustaz sekolah di Mesir. Selama di Mesir saya nggak pernah ngutang. Terus makan Ustaz dari mana? Saya dapat beasiswa dari Al-Azhar 162 pon, 50 pon sewa rumah, 50 pon untuk makan, tinggal 62 pon, 20 pon ongkos bis, 20 pon beli buku, 20 pon disimpan, khawatir mana tahu tiba-tiba sakit perut, pening kepala, persiapan obat mencret. 4 tahun di Mesir nggak pernah pulang, bukan karena serius belajar, tiket mahal. Setelah pulang, Ustadz gimana beli kendaraan? Memang cukup gaji Ustadz. Ustadz kan PNS sampai 2019. Memang saya pernah minjam, namanya Mbok Bank, pinjaman lunak tanpa bunga. Mak, panas Mbok, aku kena cahaya matahari, jangan sampai wajahku makin hitam. Akhirnya orang tua emak saya melepas gelangnya sama cincinnya. Memang kau dari dulu menyusahkan. Waktu kau mau ke Mesir, ku jual, datang lagi. Sekarang kau pulang dari Mesir, jual lagi. Tapi kau jangan sampai minjam, aku nggak mau kau dililit utang. Jadi pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Ustadz yang ceramah belum tentu. Saya nggak ngutang itu karena ibu saya. Datang jamaah bawa duit. Ustadz Somad, ini 50 juta, pakailah untuk ke Dialer, DP beli mobil baru, karena saya lihat mobil Ustadz enggak layak. Saya bilang, bawalah uang ini, saya enggak berani makai, karena sekarang saya ceramah menggelegar, karena saya belum pinjam uang kamu. Kalau saya sudah pinjam, nanti suara saya enggak bisa keras lagi. Akhirnya jamaah maklum dan faham. Maka jangan sampai anak-anak kita dolaidain, dililit utang. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang sempat dililit utang, disegerakan lunas dari utang-utang. Banyak juga ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wa kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Kalau sudah ngutang, yang ke-8 pasti ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Ngomongnya nggak bisa lancar. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini apa hukumnya? Haram.
Kenapa saya lantang ngomong haram? Karena saya nggak minjam uang dia. Coba kalau saya minjam uang dia, ini apa hukumnya Ustaz? Halam. Susah untuk berfatwa, susah untuk bicara, susah untuk tegas. Kenapa? Karena kita sudah termakan, terpinjam dan lain sebagainya. Doakan supaya Ustaz Somad tidak terlalu banyak keinginan. Amin. Jangan sampai dia terlalu takut dengan komen-komen ucapan sehingga akhirnya terlilit sampai anak cucu kita semua sampai hari kiamat hidupnya yang sederhana, yang biasa, yang normal, yang sehat walafiat berakhir dengan husnul khatimah insyaallah. Jangan sampai orang yang ngidupkan sepeda motor ngegas, kita yang mencret. Kenapa? Ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Setiap lewat sepeda motor di depan mules langsung. Kenapa? Disangka debit kolektor. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Nanti Bapak Ibu kalau ditanya, siapa tadi yang tausiah di Masjid Sabilul Muttaqin? Ustadz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? 8. Apa yang 8? Apa ya? Kalau Bapak Ibu bisa ingat, kita baca bersama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Itulah enaknya kalau kita doa rame-rame. Yang enggak hafal enggak ketahuan.